Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat pada Bapak Yayasan kita, Yayasan Al-Jabar, Bapak Retno Widodo MM, dan yang terhormat pada Ibu Kepala Sekolah Ibu Lestari SPD, juga yang terhormat kepada rekan-rekan guru SMK Al-Jabar, dan juga anak sekalian yang saya hormati. Saya perkenalkan diri, nama saya Tony Rastoni, guru pendidikan agama Islam SMK Al-Jabar. Yang terhormat pada anak sekalian, untuk hari ini insyaallah akan membicarakan masalah penyakit hati yang ada di dalam diri kita manusia. Al-Jabar TP 17 TP yang saya hormati, dalam diri manusia ini itu ada suatu yang dimiliki oleh manusia adalah nafsu. Ketika manusia marah, manusia gembira, manusia senang, dan manusia bahagia, itu karena memiliki hawa nafsu. Kalau lihat daripada nafsu yang ada itu di dalam diri manusia, ada 3 nafsu yang perlu kita perhatikan. Nafsu mutmainnah, nafsu amarah, nafsu alawamah. Pemirsa Al-Jabar 17 TP yang saya hormati, ketiga nafsu yang ada di dalam diri manusia, nafsu mutmainnah ini nafsu yang ingin merasakan suatu kebenaran dalam dirinya, karena dengan nafsu mutmainnah kehidupan manusia terkontrol menjadi benar, tidak akan menghalalkan segala cara yang apa dia kehendaki. Sedangkan nafsu amarah juga ada dalam diri manusia. Ketika manusia marah, kenapa marah? Karena ingin sesuatu tidak terpenuhi kebutuhannya. Ini nafsu amarah. Kita sebagai manusia tentunya wajar memiliki nafsu amarah, tidak sama halnya dengan malaikat, karena malaikat tidak mempunyai nafsu amarah. Malaikat tidak mempunyai nafsu, sehingga yang namanya malaikat ya tidak pernah marah, karena tidak dibekali oleh Allah nafsu. Ini semuanya ada di dalam hati selaku manusia. Kemudian ada nafsu alawamah, antara baik dan yang buruk. Maka pada penjelasan ini kita mari bersama-sama, hati yang membawa kita menjadi benar dan yang menjadi kita baik atau salah dalam perjalanan hidup manusia. Kita lihat dalam firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhoni inna ba'dadh-dhoni ismu wa la tajassu wa la tabadukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayakula lahma ahi maitan fataritumu wa taqullaha innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, hai manusia, hai orang-orang yang beriman, jauhkanlah banyak berprasangka,
karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan atau keburukan orang lain, dan janganlah mengguncingkan yang satu dengan yang lainnya. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah menerima taubat dan Maha Penyayang. Surat Al-Hujurat ayat 12. Dalam surat Al-Hujurat ayat 12 itu, dalam kandungannya mengatakan ada 3 hal penyakit hati dalam diri manusia. Dikatakan pula tadi, yaitu janganlah kita untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Kemudian janganlah kita berbuat jelek atau mengguncing dengan perkataan-perkataan yang buruk. Karena sesungguhnya Nabi Muhammad SAW tidak menyukai keburukan, perkataan-perkataan yang buruk. Dan pula dalam ayat 12 surat Al-Hujurat itu juga penyakit hati ini yang dalam diri manusia ini harus kita hindari. Kenapa? Kalau kita ada penyakit hati yang ada dalam diri hati kita selaku manusia, ini akan meruntuhkan suatu amalan-amalan kita. Walaupun kita ibadahnya tekun, walaupun kita sholatnya, puasanya rajin, zakatnya, puasa sunnahnya, amalan-amalan yang lainnya juga dilakukan, menolong orang lain dilakukan. Tapi kalau kita mempunyai penyakit 3 hal tersebut dalam surat Al-Hujurat itu, amalan-amalan tersebut akan menjadi punah. Itulah pemirsa Al-Jawab 17 TP yang saya hormati. Jadi 3 hal penyakit manusia itu akan meruntuhkan amalan-amalan kita. Berburuk sangka kepada orang lain, yang mengatakan bahwa buruk sangka itu seperti kata-kata, kamu mah seperti itu, kamu mah perbuatannya jelek. Nah, ini hal-hal yang mengatakan. Kemudian juga membicarakan orang lain dengan kepada orang lain, seperti umpama contoh membicarakan saudaranya. Saudara saya mah kemarin habis ini. Nah, kalau membicarakan kejelekan orang lain, itu seperti laksananya memakan daging saudaranya. Membicarakan keburukan orang lain itu halnya seperti kita, yaitu makan daging saudaranya sendiri. Itu dikatakan tadi fakaritumu. Maka ketika engkau memakan daging saudara sendiri akan merasa jijik. Disinilah ibarat dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Orang yang senang berkata-kata jelek, orang yang senang berkata-kata buruk, yang membicarakan orang lain, itu dalam Islam disebut ghibah. Ghibah adalah dosa besar. Dosa besar ini bagaimana? Ya, dosa yang tidak bisa diampuni kecuali dengan apa? Yaitu dengan kita melaksanakan tobat, seperti sholat tobat nasuha. Ini cara-caranya supaya kita bisa menghindari, supaya amalan-amalan kita itu tetap berada. Maka janganlah kita berkata-kata yang tadi seperti ghibah, berkata menjelekkan orang lain, menjelekkan hal-hal yang buruk
yaitu khususnya kepada orang lain tanpa dia sadari, mungkin dia yang mengatakan juga ada dosanya. Karena setiap manusia itu mempunyai dosa walaupun kecil. Manusia tidak sempurna hanya dengan malaikat. Kalau malaikat tidak mempunyai nafsu, yang namanya malaikat tidak pernah marah. Tadi udah katakan bahwa malaikat tidak punya nafsu, tidak pernah marah. Kita sebagai manusia yang tadi katakan ada nafsu mutmainah, ada nafsu amarah, ada nafsu alamah, yang seringkali kita kalau kita tidak, artinya tidak sesuai dengan apa yang kita miliki, tidak sesuai dengan apa yang dipenginkan, itu timbul namanya nafsu amarah. Dan nafsu amarah inilah akan cenderung untuk mengalahkan segala cara. Pemirsa Al-Jabar 7TP yang saya hormati, nah ini akibatnya akan mengalahkan segala cara dalam kehidupannya. Makanya di sini jangan sampai kita hidup bermasyarakat dengan tetangga, dengan saudara, dengan anak-anak, juga dengan orang tua. Kita perlu bermasyarakat dengan baik, janganlah saling mengguncing, janganlah saling mengolok-olokan, janganlah saling untuk mengatakan hal-hal yang buruk, baik terhadap orang tua, terhadap anak, terhadap guru, juga terhadap tetangga. Nah ini, kalau kita senantiasa melakukan hal yang tadi yang ada dalam surah Al-Hujurat, nah itu maka amal-amal kita akan terputus semuanya. Jadi caranya bagaimana? Tadi udah katakan caranya dengan yaitu sholat tobat. Sholat tobat yang benar-benar bacakan istighfar, baca astagfirullahaladzim. Ini caranya istighfar, memperbanyak istighfar, memperbanyak sholawat. Kemudian kita ketiga bermain, bertetangga dalam suatu paguyuban di masyarakat, janganlah kita obrolkan obrolan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Jangan pernah kita melakukan perkataan-perkataan yang ghibah, yang akibatnya kita akan celaka. Nah ini jadi caranya istighfar, bacakan istighfar sebanyak-banyaknya dengan sholat taubat, istighfar, baca selawat, dan tidak mengulangi perbuatan-perbuatan atau perkataan-perkataan yang akan merugikan kita sendiri. Disinilah suatu contoh daripada perbuatan atau sikap tingkah laku tercela. Kenapa? Tadi merugikan orang lain, juga merugikan diri sendiri kalau kita senantiasa melakukan hal-hal tersebut. Nah ini, jadi bermasyarakatlah dengan yang baik, dengan aturan agama, supaya kita dalam hidup di masyarakat menjadi tenang, tentram, tidak ada di kata-kata tetangga saya tukang adu domba, tetangga saya suka hiri hati, tetangga saya suka ghibah, tetangga saya suka ngomongin orang lain. Itu tidak ada kalau kitanya memahami ajaran agama. Baik di rumah tangga, menjadi rumah tangga yang harmonis, mawaddah warahmah, juga bermasyarakat menjadi suatu manusia yang artinya manusia yang tenang. Ya, di dalam masyarakat itu menjadikan manusia itu tenang, tentram, nyaman, masyarakat yang tenang, damai. Nah inilah suatu hal kalau kita menghindari sifat-sifat tercela. Ini permisa Al-Jabar 17TP yang saya hormati, itulah hal-hal yang terdapat di dalam surat Al-Hujurat ayat 17. Mari semuanya, baik rekan-rekan guru yang ada di Al-Jabar juga anak sekalian, janganlah kita mempunyai perilaku-perilaku yang ditunjukkan dalam surat
Al-Hujurat ayat 12, yaitu dengan berkata-kata yang tidak baik, sering menggunjing, menjelekkan orang lain, kemudian ghibah, itulah akan membawa kita amalannya menjadi putus laksana, seperti kayu dibakar ya. Habis kayu kalau dibakar oleh api akan musnah, juga amalan kita akan musnah. Nah ini, itulah yang dapat saya sampaikan. Mungkin kurang lebihnya atau barangkali ada kesalahan, karena di sini adalah kuliah 7 menit ya Pak ya. Nah, itu saja, mungkin barangkali ada kesalahan hal yang dalam perkataannya salah, mohon maaf, karena di sini juga manusia biasa yang luput dengan kesalahan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.